Rupiah kita baru aja tembus 18.000 dan diprediksi bisa ke 25.000 nih di akhir tahun. Eits, sebelum lu panik, lu harus ngerti kenapa dan apa yang bisa nahan. Rupiah lemah buat barang impor jadi mahal dan kasih efek ke harga barang di warung ikutan naik. Ini nyentuh semua orang ya. Dan lu harus tahu ini. Itu tuh terjadi karena apa? Pertama, modal asing tuh kabur dari Indonesia. Rupiah masuk ke peringkat kelima sebagai mata uang terlemah di dunia. Kedua, itu musim bagi dividen. Diperkirakan 75 triliun modal keluar buat dividen investor asing. Dari April sampai Juli. Tiap dapat dividen, mereka bakal jual rupiah kita. Dan ini yang ketiga, intinya, trust. Investor asing tuh ragu. Jadi FDI susah masuk. Lebih parahnya lagi, rakyat sendiri mulai tuker tabungan ke dolar buat ngamanin nilai. Itu bikin rupiah makin jatuh. Stabilitas rupiah itu ditentukan dari konsistensi, komunikasi, kebijakan pemerintah. Pasar benci ketidakpastian. Kurs itu bukan cuma angka, kurs itu cermin kepercayaan. Kalau orang percaya sama masa depan Indonesia, ya mereka akan pegang rupiah kita. Kalau ragu, ya mereka larinya ke dolar. Ada beberapa hal nih yang bisa dilakuin sama pemerintah. Yang pertama, pemerintah tuh harus komunikasi dengan jelas dan konsisten. Jangan ada wacana dadakan yang bikin pasar bingung. Kedua, kejar FDI, investasi pabrik dan industri. Bukan modal panas yang gampang kabur. Tapi itu semua tuh butuh kepastian. Kepastian hukum dan aturan yang gak berubah-berubah. 3. Ini peran kita nih. Jangan ikut-ikutan borong dolar karena panik. Justru itu yang mempercepat jatuhnya rupiah. Kita semua nggak mau kan kalau rupiah tembus 25.000. Cara nyegahnya itu paham, bukan panik. Lebih baik 1 ekor sapi tapi pakai duit pribadi Pak Prabowo daripada 1.000 ekor sapi pakai APBN. Waduh. Pak, ini urusannya agama, Pak. Kalau bikin kebijakan soal agama, konsultasi dulu sama yang ahli agama gitu loh, Pak. Pak Prabowo. Saran gue ya, tahun depan biar nggak susah nyebokin ya. Gini aja, bilang aja dalam rangka Idul Adha, pemerintah dengan persetujuan DPR membagikan bansos daging sapi menggunakan APBN yang disalurkan untuk masyarakat yang membutuhkan, dari rakyat untuk rakyat. Udah gitu aja. Nggak usah pakai istilah kurban, nggak usah pakai istilah dari presiden, nggak usah. Karena susah nyebokinnya, orang salah mau nyebokin gimana juga sulit. Lu mau bawa hadis, mau bawa Quran, nggak bisa, udah salah. Prabowo menyumbangkan ribuan sapi kurban, tapi dananya pakai APBN. Jadi pertanyaannya, siapa sebenarnya nyumbang? Prabowo atau rakyat? Kalau sumber dananya dari uang negara yang artinya uang rakyat, maka ini bukan sumbangan pribadi. Karena kalau memang berasal dari APBN, narasinya jangan seolah-olah itu pemberian personal dong. Tulis aja padanya. Bantuan dari anggaran negara untuk masyarakat. Aduh. Setahu saya kalau berkorban itu menggunakan uang pribadi. Nah, ini menggunakan APBN. APBN adalah hasil pajak rakyat. Sedangkan di APBN itu ada pajak rakyat dari agama Kristen, agama Buddha, dan lain sebagainya. Kok kini digunakan untuk berkorban? Ada yang sudah menerima sapi kurban dari Bapak? Jawab dong. Dan jangan lupa bilang terima kasih. Tapi jangan salah terima kasihnya. Jangan sama Bapak. Bilang terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia. Karena itu dibelinya dengan uang APBN. Itu sapi kurbannya kurban patungan namanya ya. Jadi jangan lupa bilang terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, mohon jangan di-skip, share sebanyak-banyaknya, kirimkan hingga sampai kepada Pak Prabowo. Anda tahu apa yang viral sehubungan dengan Hari Raya Kurban? Di mana Pak Prabowo memakai dana APBN untuk berkurban dengan membeli 1.098 ekor. Dan itu bukan jumlah yang sedikit, dengan nilai uang mungkin lebih dari 100 miliar. Itu dana APBN loh. Itu pajak masyarakat, bukan pajak sekelompok agama tertentu. Tidak. Orang Kristen juga membayar pajak. Agama-agama yang lain juga membayar pajak. Kalau hal itu ditanyakan secara terbuka, kira-kira setuju gak? Misalnya agama minoritas. Saya secara pribadi pun tidak setuju.
Karena yang diuntungkan adalah agama tertentu. Dan ini sudah tidak adil lagi. Banyak orang berkata, nggak apa-apa, itu kan dana APBN. Tapi kita sebagai minoritas tentu tidak terima seperti hal ini. Lebih baik dana APBN itu dimanfaatkan dan dinikmati bukan sekelompok agama tertentu, tapi semua agama, semua masyarakat Indonesia. Beli makan, bayar pajak. Bangun rumah, bayar pajak. Semuanya diambil dari masyarakat, tapi diperuntukkan untuk kelompok tertentu. Kalau saya bertanya seperti ini, kalau orang Kristen merayakan Natal, merayakan Tahun Baru, atau merayakan Paskah, mau nggak Presiden Prabowo memakai dana APBN itu dan membeli daging babi sebanyak 1098 ekor untuk masyarakat Kristen yang merayakan Hari Raya Besar? Mau tidak? Saya yakin apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo akan terus berlanjut untuk tahun yang akan datang. Saya punya feeling seperti itu. Kalau kita ingin mau adil, maka keadilan itu harus dirasakan dan dinikmati oleh banyak masyarakat Indonesia. Jangan diperuntungkan untuk tertentu. Nah, oleh karena itu, semoga hal ini boleh tidak terjadi lagi di tahun yang akan datang. Jadikanlah apa yang terjadi sebagai pembelajaran, supaya pengalaman-pengalaman seperti ini jangan sampai terulang di tahun-tahun yang akan datang. Tapi kalau hal ini terus terjadi, maka pertanyaan kami, karena kami juga membayar pajak, mau nggak dipakai APBN itu untuk beli daging babi sebanyak 1098 ekor untuk merayakan hari besar Kristiani atau agama-agama yang lain? Terima kasih. Setan lo semua ya. Giliran gini aja lu pada bawa-bawa nama Nabi lu. MUI bilang bahwa presiden boleh berkurban menggunakan duit rakyat. Boleh katanya, dan itu didukung dalil yang sangat kuat. Oke boleh. Pertanyaannya, itu kan untuk pemimpin Islam ya? Pemimpin Muslim nih. Jadi negara ini udah jadi negara Islam nih Bapak. Boleh kalau begitu ya. Ditunggu hukuman mati untuk para koruptor Bapak. Karena itu dalam hukum Islam ya, itu hukumannya. Iya. Negara Islam nih kan mendadak jadi pemimpin Islam nih. Setan lo semua ya. Giliran gini aja lu pada bawa-bawa nama Nabi lu. Hah? Pemilu lu bawa nama Nabi. Sumpah lu tuh jabat bawa nama-nama Nabi, bawa nama Tuhan lu. Oh, begini cara Prabowo balas budi ke oligarki yang telah memenangkan beliau di kontestasi politik 2024 ini. Truk Kopdes ambil stok sembako dari gudang Indomaret. Ya, jelas ini adalah cara transfer kekayaan dari yang miskin ke yang kaya. Artinya apa? Kopdes ini didirikan dengan cangkang pemerintah, tapi dibaliknya yang menjalankan semuanya adalah oligarki, orang-orang kaya. Ya, ini tujuannya adalah untuk mematikan UMKM, mematikan para toko kelontong yang jualan. Karena apa? Dengan otomatis ya, ini Kopdes ambil langsung dari produsen, pasti jauh harganya lebih murah dibanding kelontong ya. Makanya ini adalah metode transfer kekayaan dari yang miskin sampai yang kaya, ke yang kaya ya. Jadi buat teman-teman jangan beli di Kopdes ya. UMKM itu penting. Ini yang menjalankan roda perekonomian. Kalau kalian beli di Kopdes semua, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Teman-teman ya, saya minta tolong ini. Ini kritis banget Indonesia dalam masa yang sangat jelek ya. Uang tukar rupiah melemah ya. IHSG hancur ya. IHSG itu lambang dari manufaktur Indonesia gitu ya. Di semua sektor. Jadi kalau IHSG hancur, ya semua perekonomian itu bisa turun ya. Ini indikator ya, ini indikator bahaya secara makroekonomi Indonesia dalam mode siaga. Kalau ini terus berlanjut, pasti 98 akan berlanjut sih ya. Kalaupun 98, semoga aku ada kesempatan untuk maju paling depan ya, untuk membela masyarakat secara langsung. Semoga. Ini Kopdesnya Prabowo bikin gebrakan baru nih. Lucu loh. Ramainya malam Jumat Kopdes Merah Putih di Lamongan di area kuburan. Ini bukan hanya di Lamongan teman-teman. Di dekat desa aku, pembangunan Kopdes itu dekat dengan tempat pembuangan sampah ya. Dan juga dekat kuburan juga gitu. Siapa yang mau beli di sana? Kuntilanak, genderuwo, tuyul, dan sebangsanya. Kira-kira gitu ya. Ini nggak ada yang mau ngasih tahu Prabowo gitu ya. Pak, ini pembangunannya gini ya. Quality control nggak ada, asal bangun. Dan yang penting proyek cair dananya gitu ya caranya ya. Luar biasa loh.
Jawab singkat, coba pola pikirnya dibalik karena ada Kopdes yang miskin bisa beli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Kalau disalahkan, ini nggak salah. Kalau dipikir ulang ya, dengan dalam, ini banyak banget kesalahannya gitu ya. Coba kita lihat secara luas ya. Pemerintah adalah membuat regulasi. Pemerintah eksekutor di sini dalam konteks Kopdes ya. Kopdes ini berdiri sebagai cangkang atas nama pemerintah. Ya, ini bangunannya milik pemerintah. Dan di dalamnya itu adalah milik orang-orang kaya, kebutuhan sehari-hari, mulai dari mie instan, sabun, semua kebutuhan pokok itu yang memproduksi adalah swasta, ya consumer good. Semuanya ya. Mulai dari Indofood, Wings dan lain-lain, itu kan punya orang-orang kaya. Jadi kalau kalian beli di sana, kira-kira yang kaya itu tetangga kalian atau orang kaya itu yang makin kaya? Kekayaan itu bakal terpusat aja gitu loh, nggak tersebar ya. Kekayaan bakal dimiliki oleh beberapa orang aja, segelintir orang yang diuntungkan di sini. Toko kelontong, toko Madura, ya, orang jualan kaki lima, itu bisnis kecil bakal hancur karena disaingi oleh pemerintah dan disaingi oleh orang-orang kaya. Udah kalah modal, kalah peraturan, ya, kalah relasi. Ini kan udah monopoli tingkat tinggi, yang dimana ini memiskinkan orang secara terstruktur ya, seperti ini caranya gitu.